Nun sukun, setelahnya di sini huruf shin. Media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, huruf nun bertasydid, tanda tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa sangat sulit nih di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Bagi yang belum lancar baca Al-Quran, belum memahami ilmu tajwid, kami akan bantu supaya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya dapat bisa langsung dengan mudah di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian bisa dapat langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran ya. Sehingga dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi nantinya untuk ilmu tajwidnya kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian kami kombinasikan pula dengan media gambar, karena target yang ingin kami capai di dalam video pembelajaran yang kami buat, harapannya itu setelah menonton dapat langsung paham tajwidnya, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi tidak buang-buang kuota internet gitu. Jadi belajarnya itu memang betul-betul bisa dipahami kayak gitu. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik semuanya dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Falaq, ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 atau ayat yang terakhir ya, karena kemarin sudah kita bahas surah Al-Falaq itu ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sekarang kita bahas ayat 4 dan juga ayat yang terakhir, ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar, untuk menterapi, untuk melatih, melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baru setelahnya kita sama-sama bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang mari bersama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah, itu dia maksudnya sama saja, tandanya itu seperti ini. Nah, nun sukun, setelahnya di sini huruf shin. Kita lihat media gambar di layar. Di bawah panah itu ada tak bacaannya di situ? Nun sukun garis miring tanwin. Nah, yang pada media gambar itu di bawah tanda panah yang warna biru itu ada kan? Nah, dan seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca di dalam Al-Quran itu. Nanti ada baris 2 miring di atas huruf, namanya fathatain. Nanti ada baris 2 miring di bawah huruf, namanya kasrotain. Kemudian yang satunya lagi namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu Bapak Ibu ya, adik-adik ya, ingat ya, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun, atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ ada hukum tajwid tuh. Tapi terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu apa hurufnya gitu. Perhatikan hurufnya.
agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya itu apa, kayak gitu. Kecuali nanti kalau misalkan ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol, baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita sudah tahu kan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Sekarang kita baca Al-Qur'an bertemu nun sukun nih. Atau nun mati. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya di sini huruf shin. Nah, huruf shin itu yang perlu untuk kita ketahui. Huruf apa dia? Agar kita ini bisa menentukan hukum tajwidnya, kayak gitu. Kita lihatlah media gambar. Huruf shin itu kan termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki memiliki 15 huruf. Kalau kita ingin dapat mengetahui hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun, kita bisa mengetahui, kita bisa menguasai, maka huruf-huruf yang 15-nya itu harus betul-betul dihafal. Pokoknya harus betul-betul hafal. Kalau hafal hurufnya, kita bakal tahu hukum tajwidnya di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf shin ini, dia itu masuknya itu pada ikhfa hakiki awsat, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun sukun dengan huruf shin itu dia letaknya itu di tengah, pertengahan. Maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Cara membaca ikhfa hakiki, bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa-nya. Kemudian didengungkan, disamarkan juga didengungkan, digunnahkan. Sehingga ini kita baca wamil, jangan dibaca wamin, dibaca jelas gitu jangan ya, salah. Kita samarkan bunyi nun sukunnya. Wamil, kemudian di bagian mil, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat, kita gunnahkan, kita dengungkan. Wamil syarrin, huruf syanya pendek ya, syarrin wamil. Di bagian mil, di bagian situnya tuh yang kita tahan sejenak tuh kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Wamil syarrin, seperti itu. Huruf ra memiliki harokat kasroh, tanda baca kasroh. Ini huruf ro dibaca tarkik, baca tipis. Syarrin naffa. Di sini ada alif lam, misalnya huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang kita lihat huruf nun. Huruf nun itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk kan ya Bapak Ibu dan juga adik semuanya termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini huruf syamsiyah nih. Maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, ya hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Jadi cara bacanya itu dari ri langsung masuk ke huruf nun yang ada tanda bacanya ini. Ini kan huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Karena nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca. Orang nggak ada tanda bacanya nggak dibaca, langsung diidghamkan, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, bacanya kayak gitu. Wa min syarrin naffa, huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita lihatlah media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian untuk yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid agar tidak sampai gagal paham. Nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid khawatir akan sampai gagal paham. Nanti berpikir, oh kalau gitu berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Dikhawatirkan akan mengira seperti itu. Padahal nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya idgham, bukan gunnah. Bukan gunnah musyaddadah tapi menjadi idgham karena kemasukan sesuatu seperti nun sukun atau tanwin kayak gitu. Makanya bagi yang masih sangat pemula,
agar tidak sampai keliru dalam memahami gunnah musyaddadah itu seperti ini. Jika kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun bertasydid, kemudian sebelum huruf nun bertasydid sebelah sininya nih nggak ada di sini kemasukan nun sukun, nggak ada di sini kemasukan tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya tujuannya itu tadi untuk membedakan antara idgham dengan gunnah. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu dan juga adik semuanya sudah tahu tentang hukumnya gunnah musyaddadah, maka tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan itu. Kalau memang sudah betul-betul paham dan sudah tidak keliru lagi antara gunnah dengan idgham, maka tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan, tidak perlu lagi. Nah, kemudian cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya juga di luar daripada ayat-ayat Fatihah suwar ya, pada huruf mim yang bertasydid. Ini huruf nun bertasydid gunnah musyaddadah kita gunakan sehingga di bagian rin, nah di bagian situnya itu kita tahan saja suara kita gunakan, kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Syarrin nafa, nanya pendek, syarrin nafa kayak gitu. Fa dibaca panjang. Kita lihat media gambar di samping. Rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, itu ada kan bacaan itu rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta harokatnya, huruf beserta tanda bacanya. Nah, itulah huruf-huruf mad. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan tanda panjang, untuk memanjangkan huruf-huruf mad itu nantinya bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak untuk menunjukkan tanda panjang, tampak dari segi tulisan huruf madnya pada mad tabi'i. Kemudian nantinya pada mad tabi'i bisa juga huruf mad itu dia huruf mad yang warna hitam itu dari segi tulisan huruf madnya dia tidak tampak. Jadi huruf mad itu hanya dikira-kirakan. Loh, kok dikira-kirakan? Apakah tidak sampai salah perkiraan? Tentu saja tidak. Huruf madnya dikira-kirakan diberi tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Nah, dikira-kirakan misalnya nih rumus 3 yang warna hijau. Oh, kalau ada tanda panjang seperti rumus 3 yang warna hijau, oh itu berarti pada dasarnya itu adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam kayak gitu kalau pada mad tabi'i. Nah, dikira-kirakan seperti itu. Nah, sekarang fa dibaca panjang, sa dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Berarti rumus 3 warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu. Kenapa kok fa dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Hanya fa dibaca panjang. Sama sa juga dibaca panjang nih, tanda panjangnya ini nih. Seperti tanda panjang di rumus 3 yang warna hijau itu. Fa dibaca panjang, sa dibaca panjang, itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Alif lam setelahnya huruf ain. Kita lihat media gambar. Huruf ain termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Huruf ain termasuk kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ain, huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena dia cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas, terbaca dia dengan jelas, ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya. Terbaca nih fil. Nah, terbaca izhar kan, terbaca izhar atau terbaca jelas. Fil. Nah, maka dikatakan izhar qamariyah. Fil. Nah, jadi nanti kalau bilang alif lam ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Karena alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara baca huruf lamnya dibaca izhar qamari, lamnya lam qamariyah. Fil 'uqad seperti itu. Kemudian huruf dal ini kalau misalkan kita berwakaf di huruf dalnya kita matikan, huruf dalnya itu kita sukunkan sehingga kita baca 'uqad. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu kemudian kita berwakaf,
kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf di huruf dal. Huruf dal nggak dibaca panjang kan? Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan, kayak gitu. Nah, mungkin kan nanti akan bertanya-tanya, kami nih belum tahu mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca panjang, bagaimana nih gitu kan. Tentu hal yang harus kita lakukan, kita terus belajar sampai kita betul-betul bisa mengetahui mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek. Selanjutnya, tadi itu kan sudah kita tampilkan datu rumus 1, rumus 2, baik itu yang warna hitam maupun yang warna hijau ya. Sekarang kita lihat di sini. Ada tak rumus-rumus madu tabi'i yang tadi mempengaruhi huruf dal? Nggak ada kan? Nah, berarti karena dia nggak ada berarti dibaca pendek gitu. Uqad. Nah, huruf dal ini dia sukun. Sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf. Mati sebab kita matikan karena berwakaf. Nah, jadi berarti ini kedudukannya menjadi sukun. Oleh sebab itu dia mantul. Uqad. Kenapa kok mantul? Kita lihat media gambar. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Salah satunya huruf dal. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab disukun karena berwakaf, intinya kalau huruf-huruf itu dalam keadaan sukun mantul. Huruf dal ini kan kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan tadi itu karena berwakaf. Dia mantul. Uqad. Dan ini dia masuk kepada qalqalah. Qalqalah kubra. Karena kita berwakaf atau berhenti di huruf qalqalah. Uqad. Mantul. Uqad. Jadi qalqalah kubra. Akan tetapi kalau misalkan nanti kita bacanya itu tidak berwakaf di huruf dal, misalkan kita wasolkan nih. Fil uqadi wa min di wa min gitu. Jadi huruf dalnya ya tetap hidup dan tidak terjadi qalqalah. Karena terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya itu sukun saja, huruf-huruf qalqalahnya itu gitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu, wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang berwakaf, dilarang berhenti. Loh, kok tadi kita berhenti gitu. Nah, jadi gini, kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat, kan di akhir ayat dah nih. Akhir ayat surah Al-Falaq ayat yang keempat ini di akhir nih. Kita tidak apa-apa berwakaf di wakaf mamnu ini. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ayat, maka kita jangan berwakaf ya. Kita wasolkan saja. Nah, wakaf mamnu. Jadi wakaf yang terlarang, dilarang berwakaf. Tapi kalau di akhir ayat maka tidak apa-apa. Kemudian nun sukun dan huruf shin sama ya, nun sukun dan huruf shin hukumnya adalah ikhfa hakiki. Lebih lengkapnya ikhfa hakiki ausat. Samarkan bunyi nun sukunnya, dengungkan. Wa min syarriha. Huruf ra memiliki harokat kasrah sama ya, huruf ra memiliki harokat kasrah dibaca tarki, baca tipis. Kemudian ha dibaca panjang. Nah, kenapa kok ha dibaca panjang? Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik kan di situ. Di rumus 3 warna hitam tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu, yakni apabila kita membaca Al-Qur'an bertemulah kita dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu kita baca panjang kayak gitu. Contoh nih dalam bacaan. Kita baca Al-Qur'an ini bertemu alif. Nah, ini alif nih yang disambung dengan huruf H. Kita harus paham dan juga harus teliti karena nanti ada huruf alif yang disambung dan juga ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Di sini yang kita temui dia disambung dengan huruf H. Baca Al-Qur'an bertemu alif nih. Nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga H kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam itu. Wa min syarri hasidin idza tanwin selain huruf hamzah. Bagi Bapak Ibu dan juga adik semuanya yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Huruf alif ada tanda bacanya nih, itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga dia ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Maka tanwin misalnya huruf hamzah. Nah, tadi di awal sudah kami katakan ya, sudah kami ingatkan, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana.
dengan memperhatikan huruf setelahnya, kecuali kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol. Sekarang kita baca Al-Qur'an, bertemulah kita dengan tanwin, salah satu tanda baca tanwin yakni kasrotain. Oh, di sini ada tanwin, terjadi hukum tajwid berarti gitu. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang perlu untuk kita ketahui huruf apa supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi idhar halqi itu memiliki 6 huruf. Agar kita dapat mengetahui hukumnya idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun, ya dihafal huruf-huruf yang 6 itu. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idhar halqi. Kayak gini nih, tanwin bertemu dengan huruf hamzah, huruf idhar halqi, hukumnya idhar halqi. Cara membaca idhar halqi dibaca jelas bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu. Kemudian tidak didengungkan, sehingganya dia dibaca pendek saja gitu. Sidin, idza, din, idza. Jangan dibaca din, dipanjangkan gitu, jangan, ya salah. Baca pendek saja. Sidin, idza, seperti itu. Dza dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Harusnya di sini Bapak Ibu dan juga adik semuanya sudah dapat mengira-ngira nih, kenapa kok dza dibaca panjang kayak gitu. Sama penjelasannya, kenapa kok ha dibaca panjang, sama kenapa kok dza dibaca panjang. Nah, bedanya ini alifnya disambung, ini alifnya nggak disambung gitu. Baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga dza dibaca panjang. Menurut tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi itu. Idza hasad. Ini sama lah penjelasannya nih. Ini kenapa kok huruf dal disukunkan? Nah, kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan, kita sukunkan. Hasad. Kemudian ini huruf dal mantul, hasad. Karena huruf dal ini kan kedudukannya menjadi sukun sebab kita sukunkan. Sedangkan huruf dal itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Maka kalau sukun dia mantul, hasad. Dan ini masuk pada qalqalah kubra karena kita berwakaf di huruf qalqalah. Hasad, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita tampilkan media gambarnya itu, yang sudah kita jelaskan dengan detail, tidak kami tampilkan lagi. Agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar, agar langsung bisa memahami tajwidnya, kayak gitu harapan kami. Sampai di sini. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika nantinya misalkan Bapak Ibu dan juga dari semuanya ada yang belum memahami dari penjelasan yang kami sampaikan dalam video ini, silakan tanyakan saja pada kolom komentar di bawah. Nanti akan coba kami jelaskan lagi dengan pelan-pelan agar dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.